Di video kali ini gue ingin mereview anime The Unwanted Undead Adventurer. Sebuah anime adventure yang bagus banget, tapi cukup underrated lah. Dan bahkan mungkin banyak yang nggak tahu anime ini ada. Check this out. Anime ini menceritakan tentang seorang petualang bernama Brian Faina yang cukup terkenal di kotanya, menemukan jalan rahasia di dalam labirin dan bertemu dengan naga yang membunuhnya. Dia kemudian tersadar kembali dan dapati dirinya telah menjadi sebuah skeleton. Dia kemudian bertarung dengan monster yang ada di labirinnya dan kemudian dapat berevolusi menjadi ghoul dan dapat bersuara. Dia kemudian memutuskan untuk keluar dari labirin dan menutupi identitasnya sebagai undead dengan menggunakan topeng dan jubah. Lalu menggunakan nama lain untuk menjadi petualang dan tinggal di tempat temannya. Dia kemudian terus mencari cara untuk berevolusi menjadi lebih mirip dengan manusia. Ini anime yang cukup indah dan nyaman buat diikuti. Gak ada unsur yang mengganggu sama sekali di anime ini yang bikin gua gatel buat komentarinnya. Ada beberapa kekurangan memang, tapi gak sekrusial itu dan bisa diabaikan lah menurut gua. Ceritanya ringan, gak ada twist yang berlebihan seperti fantasi kebanyakan yang membuat ceritanya berubah fokus dan membuat ceritanya jadi lebih intens. Ceritanya cukup santai, yang walaupun tujuan si MC cukup tinggi ya, tapi ceritanya nggak terlalu intens dan bahkan tensi dari setiap ceritanya nggak terlalu melunjak di beberapa episode penting. Untuk penulisan ceritanya, kalau kalian berharap ini adalah cerita dark karena judulnya dan posternya, kalian salah. Soalnya anime ini gua rasa nggak ada dark-darknya sih. Mungkin nggak se-colorful anime fantasi kebanyakan, tapi nggak se-dark anime dark fantasi lainnya. Jadinya di pertengahan lah. Pacing ceritanya cukup lambat menurut gua. Dan kalau kalian pengen cerita yang cepat, anime ini nggak cocok buat kalian. Plot dari anime ini cukup luas dan masih banyak misteri yang belum diungkap. Dan menurut gua, misteri yang ada di sini nggak di spam yang bikin kita pusing dan malah dimunculin perlahan-lahan dan justru bikin penasaran. CMC yang hanya ingin mencari cara untuk berevolusi jadi lebih mirip manusia saja dan tidak ada keinginan lainnya. Mungkin menjadi petualang kelas mithril, tapi itu sampingan lah. Karakter Ren Faina di sini digambarkan sebagai karakter yang sangat friendly dan cukup hebat untuk ukuran petualang di kelasnya, di mana dia bisa menggunakan 3 jenis kekuatan yang berbeda. Dia sering menjadi semacam mentor untuk petualang baru dan ada banyak yang mengaguminya. Ini adalah tipikal MC yang tidak biasa menurut gua. MC biasanya adalah orang yang paling bersemangat dan menjadi pusat perhatian, tapi Ren adalah orang yang biasanya menjadi NPC yang membantu orang-orang baru. Pemilihan MC seperti ini menurut gua cukup bagus untuk membuat diferensiasi dengan cerita lainnya yang biasanya MC-nya adalah orang yang bersemangat dan ambisinya sangat besar. Hubungan antara si MC dengan karakter lain juga bagus banget dan enak buat diikutin karena gak ada hubungan yang toksik. Dan entah kenapa gua suka yang kayak gini. Ya mungkin kalian suka karakter yang hubungannya kompleks kali ya, tapi menurut gua hubungan yang biasa-biasa aja yang cenderung damai kayak gini lebih enak untuk diikutin buat santai. Untuk musik anime ini enak banget, mulai dari BGM yang kesan fantasinya itu dapet banget lah. Apalagi ini bukan cerita fantasi yang colorful gitu, tapi nggak terlalu dark juga. Musiknya ngebantu banget lah buat penekanan situasi di setiap momennya. Opening song berjudul Immortal by Juvenile dan ending song berjudul Keep Your Fire Burning by Mao Abe. Gue suka banget dua-duanya. Openingnya menurut gue pas dan endingnya entah kenapa cukup emosional. Oh ya, soal endingnya, gue rasa anime ini entah kenapa di endingnya itu cukup sedih ya. Mulai dari animasinya sampai dengan musiknya, ini kayak mau menunjukkan vibe sedih gitu. Gue nggak tahu kenapa, tapi menurut gue ini cukup kena lah di gue pribadi. Ya mungkin karena gue orangnya cukup emosional kali ya. Untuk animasinya menurut gue bagus-bagus aja, walaupun memang ada CGI-nya yang cukup ganggu, tapi kalau di visualnya sih bagus-bagus aja. Menurut gue ini gambaran dunia fantasi yang bagus banget lah, bukan dunia fantasi yang colorful, bukan juga fantasi yang terlalu dark. Kalau soal action memang nggak terlalu bagus, tapi gue rasa bisa dimaklumi lah. Lagian ini nggak terlalu banyak scene baku hantam juga, walaupun ada CGI, tapi nggak terlalu ganggu. Karena selain CGI, actionnya bagus-bagus aja menurut gua. Untuk ukuran anime baru ya, yang franchise-nya belum besar. Studio animasinya adalah Connect, yang juga membuat Strike the Blood dan Death March.
Kesimpulannya, ini adalah anime yang gue pribadi suka. Dan kalau mau objektif, memang ini mid untuk banyak orang. Karena udah pacingnya lambat, CGI-nya jelek, dan bahkan ceritanya ini kagak jelas. Ini fantasi atau dark fantasi. Memang yang salah ada di ekspektasi yang ketinggian di awal kali ya. Soalnya memang di awal animenya terkesan bakalan dark. Apalagi dengan opening dan endingnya yang kayak gitu. Kalau nggak dark, setidaknya intense lah. Gua akan kasih rating 7,5 per 10 untuk anime ini. Ini cocok buat kalian yang suka dengan anime yang gak terlalu berat lah. Bagaimana menurut kalian? Kalian suka gak anime ini? So, that's all for today. Hope you like it and see you next time.